guys, jadi sekarang kita bakal kasih tahu Bang Yep warta apa aja di minggu ini. Telemetnya lagi. Aduh, gimana Pak Usaman ngomongnya? Ya, tapi kan kita udah siap. Speaker juga udah ditulis. Ih, jelek banget Oke guys, kita hari jadi ini. sekarang kita bakal kasih tahu Bang Yep Bagus guys, warta apa aja di minggu ini. Harus bagiin warta minggu ini. Ini dia warta yang pertama. Doa semalam segar akan diadakan pada tanggal 5 Juli jam setengah 10 malam sampai jam 2 pagi. Jangan lupa bawa kopi ya. Wah, aduh, waktu selanjutnya apa ya? Lu gimana sih? Bukannya udah disiapin kata Setnes? Hah? Iya kok udah. Coba ketipu kita hari ini. Warta selanjutnya, ibadah minggu depan akan diadakan pada jam 9 pagi dan jam 11 siang. Dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu atau KFC. Dan ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Bram Swindon. Wah, kita bisa. Well done guys. Awas saja kalau minggu depan talentnya outnya lagi. Pokoknya minggu depan talentnya harus orang lain. Ya, palingan Adrian sama Gracelyn lagi. Ih, jelek banget musik kita hari ini. Kita lupa tahu pamit sama Jumaat. Sekian warta untuk minggu ini. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kayaknya belum semangat tepuk tangan ya. Sekali lagi yuk, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Sukacita bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini karena kita punya kerinduan yang sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Menaikkan syukur kita buat perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Bapak. Kami percaya karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal buat kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pada siang hari ini. Sekali lagi, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat setiap penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha kami Tuhan, dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami raih, apa yang kami nikmati, semua datangnya daripada-Mu Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami, merayakan kemenangan, sukacita, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami buat Engkau Tuhan. Kami akan terbaik buat Engkau ya Bapa, dengan pujian, penyembahan kami ya Bapa. Terlebih kami juga mendengar isi hati-Mu buat kami Tuhan siang hari ini ya Bapa, mulai hamba-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu melalui firman ini juga akan selalu menguatkan kami, membentuk kami lebih indah lagi bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hadirlah tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siang hari ini kita akan sama-sama merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau memuji nama dan segala nama. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama yang menyelamatkan kita. Haleluya. Hey. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Nama yang ajaib, nama Yesus. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. Amin.
keselamatanku. Come on church. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Mari semua jemaat sama-sama katakan, benar. Amin. Kota Beteng berlindungan. Katakan dia Allah yang kekal, Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Oh, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan kita semuanya. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Hey. Haleluya. Berikan sorak-sorai pujian hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat dan hebat Kau Tuhan, Allah Kami yang hidup. Yeay.
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan, berkuasa di surga, amin, bertahta dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh dahsyat, hebat kau Yesus. Haleluya. Hanya kau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tiada nama lain ya Yesus. Hey. Mari semua sama-sama katakan, betapa kuat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, nama segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Lebih keras lagi katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus dahsyat. Lebih keras lagi, Yesus dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Mari semua sama-sama angkat suaramu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ha!
dahsyat Tuhan kita. Dahsyat Yesus nama dan segala nama. Amin. Haleluya. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita siang hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk persiapkan amplopnya. Bagi Bapak yang memberikan cash bisa masukkan ke amplop. Dan nanti pada saat ibadah selesai bisa dimasukkan ke kotak persembahan pada saat menuju ke pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan transfer melalui transfer non tunai bisa melakukan dengan transfer ke nomor rekening yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada yang belum dapat amplop bisa melambaikan tangan, nanti akan dibantu oleh usher. Jika semua sudah siap, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau deklarasikan dengan penuh iman atas persembahan kita siang hari ini. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dengan penuh sukacita mewakili Gembala, Penatua dan Diaken Jemaat GPWTC Kota Wisata. Jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita siang hari ini, boleh melambaikan tangannya, kami ingin berkenalan, bertemu dengan Bapak Ibu. Ada mungkin dari kita yang baru pertama kali hadir? Tidak ada, berarti kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan buat kita semuanya yang sangat setia hingga siang hari ini. Luar biasa. Ada beberapa pengumuman yang mau dicoba sampaikan buat Bapak Ibu sekalian siang hari ini. Mengingatkan kembali dari tadi bumper yang telah disampaikan di awal sebelum ibadah, bahwa minggu ini hari Jumat kita ada kegiatan doa malam segar hari Jumat yang akan dimulai pukul 21.30 atau setengah 10 malam di gereja kita. Jadi Bapak Ibu yang kerinduan untuk sama-sama bergabung, mari kita siapkan waktu kita untuk sama-sama dalam hadirat Tuhan dalam doa malam segar yang mulai pukul 21.30 hari Jumat ini tanggal 5 Juli ya. Pastikan kita semua hadir dan ajak rekan-rekan satu kerselnya untuk bisa hadir pada acara tersebut. Yang kedua, mengingatkan kembali buat rekan-rekan yang masih mengikuti kelas SPK. Kalau nggak salah ini siang hari nanti adalah pelajaran ketiga. Akan dimulai pukul 13.15. Jadi pastikan teman-teman yang mengikuti SPK hadir kembali nanti setelah ibadah kedua ini pukul 13:15 menit. Dan berikutnya saya akan silakan Anto akan menyampaikan kegiatan youth. Silakan. Thank you Kak Friend. Shalom semua. Oke, yang anak muda mana nih? Angkat tangan dulu dong yang anak muda coba. Oh paling belakang paling ramai. Yang anak muda nih, berarti kalau angkat udah tua nih. Anak muda semua di sini ya. Oke, shalom semuanya untuk Bapak Ibu serta anak-anak muda yang ada di tempat ini, terutama di gereja ini. Seperti biasa, karena youth kita kan di sini lagi mulai naik nih. Jadi dari tim youth sendiri berusaha bikin kegiatan yang semakin banyak dan semakin bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita berusaha dukung maksimal. Nah hari ini saya mau menyampaikan apa yang jadi sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 13 Juli nanti. Nama kegiatan itu adalah Sabtu Seru. Oke, yang paling belakang udah paling ini kayaknya. Jadi apa sih Sabtu Seru itu? Jadi Sabtu Seru ini kita bikin bertujuan untuk bonding. Artinya kita pengen anak-anak youth di tempat ini punya unity yang bagus, bisa kenal satu sama lain. Mungkin ada yang belum kenal sama anak yang di belakang, atau belum ada yang kenal anak di depan, atau belum kenal anak multimedia, atau belum kenal sama anak-anak pemain musik atau apapun itu. Jadi di sini kita bisa bonding karena kita dari tim youth di sini juga ngerasa senang karena youth kita di tahun ini kan semakin naik gitu loh, dan semakin banyak jiwa-jiwa dan happy gitu kalau ngeliat ibadah raya banyak anak muda. Nah kita pengen semuanya itu kenal, jadi kita berusaha kasih wadah di kegiatan ini. Jadi kami harap sih kalian semua anak-anak muda harus ikut gitu. Nah apa sih support yang kita mau kasih nih? Jadi
kegiatan itu akan diadakan di luar, jadi tidak di gereja. Kebetulan masih di Jakarta tapi ya, itu ada di Eco Park di Ancol. Nah untuk oke, antusias sekali yang belakang ya. Nah untuk acaranya ini kita hanya memberikan tarifnya itu 10.000 minimal. Tapi kalau ada anak-anak youth atau siapapun yang mau menabur, memberi lebih, puji Tuhan banget kita terima dengan senang hati gitu. Jadi 10.000 itu bisa dapat apa aja sih? Udah dapat makan, dapat transportasi, dapat berkat dari Tuhan, dapat kenalan, dapat seru-seruan pokoknya. Jadi dengan 10.000 ini bukan dilihat dari nominal atau tempatnya, tapi kita pengen anak-anak youth di tempat ini juga bisa bonding atau bisa bertumbuh bersama-sama gitu. Jadi jangan lupa dicatat tanggal 13 di Eco Park, ngumpulnya di gereja, biayanya 10.000 minimal. Dan jangan lupa untuk yang belum masuk grup bisa ngomong nanti habis ibadah ke Kak Selin, ke saya atau ke Kak Frenzy atau Kak Adrian untuk join ke grup. Karena nanti akan ada info lebih jelasnya di grup itu dan melalui grup itu juga akan banyak info-info soal kegiatan youth kita ke depan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah kelihatan nih mana-mana yang muda udah saya liatin. Jadi ntar kita ajak semua, oke? Thank you. Sekali lagi buat Anto, perwakilan dari youth. Luar biasa, hanya Rp10.000. Jadi pastikan Bapak Ibu yang punya anak remaja ataupun muda-mudi bisa pastikan tanggal 13 ikut acara tersebut. Karena acaranya luar biasa di Eco Park Ancol ya. Hanya 10.000 udah termasuk biaya masuk Ancol, masuk ke Eco Park, dapat makan, transportasi, pokoknya happy luar biasa. Baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami mengalami segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Tekanan yang begitu luar biasa ya Bapak. Kami bisa berseru namamu Tuhan, nama Yesus, nama dari segala nama, nama yang berkuasa, nama yang dapat memulihkan kami, nama yang menyelamatkan kami Tuhan, nama yang memberikan pengharapan buat kami Tuhan. Oh, name of Jesus, haleluya, haleluya. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there's a hope and there is freedom. Say I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Shout Jesus in the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over my enemy. Amen. Jesus for my family, I speak the lowly name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, Jesus on the mountain, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the oh Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus, is power. Your name is Jesus. Your name is life. Break every stronghold, shout to the shadows, burn like a fire. Jesus, Jesus, name of powerful name, powerful love, Almighty, mighty God, my Savior. Oh, Jesus, there is none like you, Lord. There is none like you, Lord. Only you, Jesus. Powerful, powerful name. Oh, Jesus. Your name, your name, your name. Powerful name, powerful name. Our healer. Jesus, Jesus. There is none like you, Lord. Tiada Allah seperti Engkau. Nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, hanya namamu Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Ada namamu Tuhan yang luar biasa. Nama pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Nama yang dapat kami berseru buat Engkau Tuhan. Nama Yesus, nama yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Your name is power, your name is healing. Amen. Thank you, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire.
your name, cause your name, Lord. Your name is Jesus. Your name is healing. Amen. Your name is love. Amen. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Seno semuanya bangkit berdiri. Mari kita berikan penyembahan kita. Nyanyikan nyanyian baru buat Dia. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Haleluya. Jesus, Jesus. We speak the name of you, Jesus. We speak the name of Jesus. Oh, powerful Lord. The name above all name. Jesus. Yaralama, yaralama, yase. Ura baba, yaralama, santa kalama, yase. Jesus' name above all names. Come on, church. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Say how great, oh how great, how great, how great, how great is our God. Jesus' name above all. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise, and my heart, and my heart, how great,
Tiada nama yang lain, hanya satu nama yang kami puja, hanya namamu Yesus. We honor you in this place. Kami ada di tempat ini membawa penghormatan yang tertinggi hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sekali lagi beribadah. Kami terima urapan yang baru. Hadirat-Mu menguatkan kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Betapa kami bersyukur Tuhan. Your name is power. Kekuatan yang tidak terkalahkan. Itu yang kami mau pegang teguh terus dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bilang, kami tidak mau kekuatan yang lain. Kami mau hanya kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Kami siapkan hati kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa mengubahkan. Karena kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kami siap untuk menerimanya, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Mari yang ucap syukur sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman pemuji dan penyembah di tempat ini. Luar biasa. Udah lama sekali kayaknya saya belum kesini. Jadi saya perkenalkan dulu. Saya Gideon nama saya sama pacar saya. Iya, biar nikah juga terus mesti jadi pacar ya. Dan saya ini kalau di pusat saya worship pastor, jadi yang koordinir tim pemuji dan penyembah. Tapi saya juga kerja di sekolah. Di sekolah ngapain? Saya IO untuk sports, tournaments gitu ya. Sama ngajar juga olahraga dan juga ngajar agama saya. Bersyukur saya ada di tempat ini. Tadi saya sudah sampaikan, yang saya mau sampaikan hari ini temanya ini, Enemy of the Heart. Ada satu buku karangan Mr. Andy Stanley. Boleh Bapak Ibu kalau mau nanti belajar lebih jauh lagi mengenai hal ini. Jadi musuh dari hati. Ada 4 hal yang saya sampaikan, tapi tadi pagi saya sampaikan 2 dan sekarang ini 2 lagi. Jadi kalau memang ada yang mau tahu juga yang 1-2-nya nanti lebih dalam, boleh mungkin minta videonya atau ada di YouTube gitu ya. Saya rasa ini sesuatu yang menurut saya sampai saya sampaikan ini karena Tuhan juga banyak bicara dalam kehidupan saya, karena ini sesuatu, saya mau tanya coba ya. Kita kan bisa lihat nih secara jasmani, wah ini bajunya keren sekali nih suami istri ya. Glorify the Lord ensemble ya. Kita bisa lihat, coba lihat kiri kanan dulu. Bukankah betapa ganteng dan cantiknya di kiri kanan kita yang luar biasa ya. Coba suami boleh bilang sama istri I love you gitu ya, I love you. Kalau sama yang kamu ganteng sekali hari ini gitu ya. Nah itu kan kita bisa lihat ya secara kasat mata, secara jasmani. Coba sekarang lihat lagi kiri kanan,
Coba di dalam hatinya kelihatan nggak? Apa yang ada dalam hatinya? Coba, ini Bapak ini keren sekali main keyboardnya. Tapi saya nggak tahu hatinya bagaimana ini. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahkan kadang-kadang dia sendiri juga nggak tahu. Tapi Tuhan pasti tahu ya. Nah, saya setiap dapatkan sesuatu untuk saya bawakan itu, saya ngerasa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Karena apa? Hati kita ternyata ada musuhnya yang kita mesti perangi. Dan Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, Dia memperlengkapi kita. Ini loh anakku, hatimu gak kelihatan, tapi ada musuh yang bisa muncul memerangi hatimu, yang harus kau perangi. Tapi aku besertamu, aku mau memperlengkapi engkau, supaya kalau itu muncul di dalam hatimu, kau ngerti apa yang harus dilakukan. Yang mau diperlengkapi katakan amin. Yang pertama kita baca. Ini mungkin ada firman Tuhan yang rada beda karena saya ada beberapa pakai bahasa Indonesia masa kini. Tapi gak apa-apa, sama-sama memberkati kita kok. Kita baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab apa? Hatimu menentukan apa? Yang gak kelihatan tadi ternyata menentukan hidup kita. Artinya apa yang terjadi dalam hati kita menentukan jalan hidup kita. Penting gak? Sangat penting. Apa yang di dalam hati ini menentukan loh jalan hidup saya nih. Berarti jalan hidup saya harus perhatikan hati saya. Karena itu sangat menentukan. Makanya berikutnya ada lagi yang berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang membuat orang menjadi najis. Dari gak kelihatan bisa muncul salah satunya lewat apa? Perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan. Ini salah satu contoh. Kalau yang keluar dari hati kita keluarkan dengan cara yang salah itu bisa menjadi najis. Makanya kenapa dikatakan apa dari hati itu menentukan jalan hidup kita. Ayat 19-nya. 1, 2, 3. Sebab dari hati timbul apa? Pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang apa? Membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu dan memfitnah. Saya berdoa, kita belajar hari ini merenungkan firman Tuhan, merendahkan diri dalam hadirat Tuhan, agar Tuhan berperkara dengan hati kita, agar apapun boleh terjadi, tapi kita punya hati yang siap untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga hidup kita tidak ditentukan oleh yang lain selain firman Tuhan. Karena apa? Yang ada di luar ini kita gak bisa kontrol. Orang berbicara, orang melototin kita, atau apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, betul gak? Yang bisa kita kontrol adalah yang ada di dalam hati kita. Mari kita berurusan dengan hal ini. Banyak sekali hal terjadi ya. Belakangan ini istri bakar suami. Orang tua bunuh anaknya. Apapun boleh terjadi. Tapi mari kita siapkan hati kita. Saya mau singkat aja mengenai 2 hal yang tadi saya sampaikan pagi ini. Jadi ada 4 musuh. Yang pertama adalah guilt atau rasa bersalah. Ini musuh nomor 1, kita merasa bersalah. Akibat dari melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Mungkin kepada siapa? Mungkin kepada istri. Kepada orang lain, aduh aku kok berdosa banget.
Tapi saya mau tanya, kalau yang udah terjadi, bisa gak kita ulang waktunya atau kita coba perbaiki? Ternyata gak bisa. Dan kalau kita berdosa, saya mau tanya, kalau kita berdosa bisa gak kita balas dengan perbuatan baik? Sebagai orang percaya, dosa hanya bisa ditebus oleh darah Yesus yang sudah Dia pikul di kayu salib, disalibkan menderita untuk kita. Pesan dari orang yang bersalah adalah, saya berhutang kepadamu. Aduh, aku salah banget sama istriku. Tapi kan aku gak bisa, I cannot buy the time. Aku mau ulang lagi, gak bisa. Dihapus pun gak bisa. Komputer bisa, hapus, masuk recycle bin, habis itu mau dihapus total, delete permanen atau enggak, betul enggak? Kalau hati kita bisa enggak? Enggak bisa. Begitu udah terjadi, begitu dikeluarkan kata-kata penghinaan misalnya, yang membuat luka, kita akan ingat terus, orang ini pernah menghina aku di depan umum misalnya kayak begitu. Gak bisa ingat, gak bisa lupa kita. Pasti kita bisa ingat. Poin pertama tadi saya bagikan, bagaimana kalau kita merasa bersalah kepada orang lain. Jadi aku berhutang kepadamu. Bahwa hari ini kita mau belajar bahwa hutang itu sudah dilunasi oleh Tuhan. Makanya kita mesti bangga jadi orang percaya. Enggak ada utang lagi. Enggak ada utang lagi. Karena begini, kita gak bisa bayar ke orang yang bersangkutan. Kalau kita bersalah kepada orang, apapun yang kita lakukan gak bisa kita bayar. Itu bisa lunas kalau kita berurusan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, lihat gambarnya pasti kita tahu ya, yang namanya anger atau kemarahan. Ini musuh nomor 2. Akibat dari apa? Dari orang lain mengambil sesuatu dari kita. Kalau tadi aku berhutang kepadamu. Yang kedua adalah orang nih berhutang kepadaku, dia ambil sesuatu dari aku. Pesan dari hati yang dipenuhi kemarahan adalah you owe me. Sehingga kita jadi marah. Mungkin orang yang lain yang melakukan sesuatu, why you owe me something. Jadi aku marah nih. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga sekarang. Apa nomor 3? Kalau yang pertama aku berhutang kepada orang lain, yang kedua you owe me, yang ketiga. Apa kira-kira ini kalau gambarnya gini? Greed atau keserakahan. Atau kalau bahasa Indonesia salah satunya adalah loba. Pesan dari hati yang dipenuhi keserakahan adalah apa? Saya berhutang kepada diriku. Aku berhutang kepada diriku. Jadi aku mesti dapat lebih dong. Aku mesti dapat lebih dong. Aku mesti dapat lebih dong. Tapi kata yang penulis buku, ini penulis bukunya nih. Greed is not a financial issue. It is a heart issue. Jadi kayak memberi persembahan atau apa semuanya, semua bukan didasarkan dari secara finansial, ingat. Jadi kita nggak merasa ini kalau misalnya ada sesuatu, oh aku mesti. Poinnya ini, poin di sini adalah lawannya apa? Bagaimana mengatasi greed ini? Nggak ada cara lain selain be generous. Ingat, bukan soal finansial. Saya nggak bicara di mimbar ini, kamu harus memberi persembahan lebih atau apa. No. It's about semua aspek dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, ingat. It's not about money. It's not about financial, it's about our heart. Supaya kita nggak serakah, supaya nggak, kayaknya aku mesti lebih, itu kan bicara ego, betul nggak?
Kalau bicara ego, namanya hidup kita nggak seimbang. Kita kan hidup untuk, apalagi kita punya visi itu. Transform the communities, kan pertama nih kita menjadi kudus, dewasa dan mengalami terobosan. Untuk apa? Inilah, bukan hanya terobosan, ya aku terobosan, aku show off karena aku diberkati Tuhan. Ingat bagian ini nih. Transform the communities, influence the cities and give impact to the nation. Untuk ini bisa digenapi, kita mesti murah hati. Gak bisa cara lain untuk mengatasi keserakahan ini selain kita mesti murah hati. Dalam segala hal. Aku diberikan uang, diperlengkapi uang oleh Tuhan untuk memberi. Aku dikasih waktu untuk memberi. Aku dikasih talenta untuk memberi. Aku baca firman untuk dibagikan. Tapi kalau coba baca firman, baca buku, nggak dibagikan, apa yang terjadi? Saya khawatir palanya tambah gede. Kalau palanya tambah gede, begitu ada yang sampaikan firman Tuhan di sini, oh gue tahu firmannya ini, tahu gue ini. Ini kan di sini nih pasalnya nih. Begitu disampaikan sesuatu, oh gue ngerti pasti arahannya begini. Wah please. Kalau kita punya sikap hati yang seperti itu, Tuhan mau menambah-nambahkan, kayaknya terblok saat itu juga. Padahal kalau kita terus memberi, kira-kira yang dari atas ini bakal berhenti atau enggak? Nggak mungkin berhenti. Justru dengan cara kita memberi. Makanya saya setiap dapat apa-apa, mau saya ngelatih tim musik, kayak mau ke cabang-cabang kemana, saya nggak mau pelit. Tuhan udah berikan kepada saya secara free. Saya mau berikan yang terbaik. Nah pada saat saya berikan yang terbaik, ternyata Tuhan membukakan tingkap-tingkap yang lain yang tidak pernah saya sadari, yang tidak pernah saya lihat, timbul dalam hati, yang nggak pernah saya dengar. Itu Tuhan sediakan loh. Itu Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sementara greed atau keserakahan, aku. Ini musuh nomor 3. Nanti saya akan ajak ya, nanti di akhir saya akan ajak. Di setiap kita tangkap sesuatu, saya berharap ada tindakan yang kita lakukan. Amin. Karena kalau ada sesuatu yang Tuhan bukakan, artinya Tuhan mau berperkara kepada kita di dalam hal itu. Jadi jangan sampai itu lewat saja dalam kehidupan kita, tapi mari kita lakukan sesuatu agar Tuhan bisa membebaskan kita. Saya nggak janjian sama ini musik ya, ini bicara nanti kebebasan kita dari musuh-musuh ini. Tapi dua lagu itu keren terus bicara mengenai kebebasannya. Nah kita baca di Lukas 12 ayat 15, 1, 2, 3. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata, apa? Hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Betul gak? Ini nyata sekali. Ada gak orang yang berlimpah-limpah hartanya, tapi sakit-sakitan? Banyak hartanya, tapi kesepian hidupnya. Banyak hartanya, tapi ada aja yang membuat dia gak bahagia gitu. Berantem terus misalnya. Tapi saya rindu, kita jangan juga pilihannya gak ada hartanya tapi bahagia. Pasti yang di sini maunya juga punya harta terus berbahagia, betul gak? Ya, kasih tepuk tangan buat kita semua. Karena Yesus datang itu membawa kelimpahan. Amin. Kita gak boleh alergi yang namanya bicara mengenai uang. Asal kita bicara dengan benar. Betul gak? Saya sangat tidak setuju yang misalnya soal prosperity gospel misalnya. Ya kalau kita mengarahnya ke situ terus ya salah lah ya. Tapi kita mesti bicarakan semuanya karena itu penting, betul nggak? Kita mesti belajar bagaimana mengelola itu. Terutama dari hati, bukan dari mana-mana.
Betul nggak? Kalau kita semakin memberi, pasti Tuhan tambah gregetan pasti. Waktu, talenta. Coba bilang sebelah, jangan pelit-pelit. Terus sekali lagi, tapi pandang matanya. Jangan serakah juga. Ya, terus toy lagi. Kita pas aja, pas aja. Mau jalan-jalan, ada. Ya enggak? Lagi Tuhan ini mau beli rumah, ada. Nah itu, kasih tepuk tangan buat kita semua. Kita jangan jadi orang percaya yang miring-miring gitu. Kalau miring-miring takutnya bahaya antar hidup kita ya. Kita mesti balance. Bilang sama saya balance ya. Jadi kalau ada yang belum balance, kita balance. Balancing kayak mobil, kalau nggak balancing kan bahaya juga ya. Next. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tak sadar bahwa apa? Kemiskinan segera menimpa dirinya. Aduh, ya memang orang pasti senang semuanya yang instan ya. Tapi kenyataannya orang yang dapat lotre itu rata-rata itu malah keadaannya lebih buruk dari sebelum dia dapat lotre gitu. Segala sesuatu yang instan. Kalau di dalam Tuhan, pelan-pelan, step by step, tapi mantap. Yang mau begitu katakan amin. Ya nggak usah mau cepet-cepet. Emang kopi instan, tiba-tiba wah. Bilang sama saya itu bahaya. Ya, saya mau sabar aja, tapi mantap. Bilang ke sebelah lagi kayak kamu itu loh, gitu, kayak kamu. Wih, Bu Ailin keren banget tuh sampai suaminya dikiniin. Waduh mesra sekali kayak kamu. Nah itu ya, jangan serakah, jangan pelit, pokoknya pas aja, ingat ya, pas. Biasa-biasa aja lah, ya oke. Sekarang nomor 4 kita. Nomor 4 ini. Wah, kira-kira apa nih? Wih, wah siapa yang jawab itu? Dapat door prize Pak. Tahu dia, lirikan ya Pak ya. Waduh, kira-kira apa Pak kalau ngelirik cowok sama cowok nih Pak? Mungkin gini ya, mungkin dia gini. Perasaan gue gantengan tapi bini lu kalau lebih cakep. Waduh. Waduh. Iya yang keempat ini envy. Atau iri hati. Kalau yang pertama, aku berutang kepada orang lain. Yang kedua, orang lain berutang kepadaku. Yang ketiga, aku berhutang kepada diriku sendiri. Yang keempat ini apa kira-kira? Tuhan berhutang kepadaku. Ada yang mengernyitkan dirinya alis. Karena dia merasa iri. Perasaan, saya udah rajin doa nih. Saya rajin ke gereja. Saya rajin baca firman. Tapi kok dia lebih diberkati misalnya gitu ya. Itu iri. Kita merasa tidak memiliki sesuatu seperti orang lain dan kita mengingini hal itu. Pesan dari hati yang penuh yang dipenuhi iri hati adalah Tuhan berhutang padaku. Di Yakobus 4 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bicara kamu tidak berdoa ini adalah bicara mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Doa itu bicara mengenai relasi dengan Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa firman Tuhan,
tanpa perintah Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Coba, Dek, saya mau ajak. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, kami mau terus jadikan Kau yang utama dan terutama dalam hidup kami. Banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami tidak mau mengikuti apa yang ada dalam emosi kami, pikiran kami. Tapi kami rindukan pikiran Kristus ada pada kami. Mata kami melihat seperti Engkau melihat. Dan hati kami merasakan seperti Engkau merasakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah, Mr. Billy Graham katakan begini nih. God knows what is best for you and He wants you to reveal it to you and show you what you ought to do, kata Billy Graham. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu gitu loh. Dan Dia ingin untuk membukakannya kepadamu dan menunjukkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saya boleh cerita ya, ada satu kejadian di kantor saya juga gak ngerti ya. Saya gak ngerti, tiba-tiba suatu hari ada teman saya, dia dari Sumatera Utara, dia jadi guru juga di situ. Tapi di momen-momen itu, di hari-hari itu, di bulan-bulan itu saya gak ngerti. Sepertinya Tuhan mengarahkan saya untuk sering ngobrol sama dia gitu. Saya sering ngobrol, saya juga gak tahu, pokoknya saya ngobrol aja. Namanya kalau ngobrol kan kita bukan ngobrol kemana-mana, ngobrol hal yang gak ngegosipin orang gitu ya juga ya. Pokoknya kita ngobrol sesuatu yang Tuhan arahkan dalam hati saya ikutin aja, saya ikutin. Tapi tanpa saya sadar, inilah ya, maksudnya God knows what is best for you. Cuma kita gak ngerti kadang-kadang. Begitu habis saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba setelah beberapa bulan saya sering dekat sama dia. Padahal sebelumnya saya gak dekat sama dia. Tiba-tiba
teman saya ini di PHK. Wah, saya langsung kaget. Hah? Ya gimana sih kalau kita yang tiba-tiba dekat jadi teman dekat gitu ya. Tiba-tiba dia di PHK. Yang saya nggak tahu kenapa nih dia di PHK ya. Dan waktu itu karena dia orangnya ekstrovert dan orangnya speak out gitu ya. Jadi kalau ngajar aja suaranya keras misalnya gitu. Jadi waktu perusahaan itu PHK dia, perusahaan rada ada takutnya kalau dia nuntut ngelawan atau kayak gitu gimana gitu ya. Dan ternyata yang saya amazed banget hari itu saya dipanggil sama owner sekolah. Wah, saya ngeri juga nih ada urusan apa. Ya, kalau dipanggil sama owner gimana rasanya. Nggak tahu nih gara-gara apa nih dipanggil. Pasti kan dak dikduk der juga ya. Ada apa nih gue dipanggil gitu ya. Begitu dipanggil. Ibu ini bilang, aduh Pak Gideon, saya makasih banget. Oh makasih. Makasih kenapa Bu? Saya bilang, ini loh. Sebenarnya waktu kami memutuskan mau PHK Bapak ini gitu ya, kami rada takut juga karena kan dia orangnya speak out atau apa, entar kalau jadi heboh atau gimana kita kan repot juga. Tapi ternyata pas begitu kami PHK, kami panggil, kita di luar dugaan kita, dia terima dengan baik dan dia dia ngomong, iya saya juga sudah selama ini dia bilang kayak dimuridin gitu sama Pak Gideon. Jadi siap untuk menghadapi ini. Dan bos saya bilang terima kasih Pak. Saya amazed juga. Nah, saya mau bilang begini. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi ke depan. Yang kita tahu firman Tuhan mengatakan dia memegang hari esok yang penuh dengan pengharapan. Betul nggak? Dan ternyata pada saat itu salah satu yang menjadi poin di PHK itu karena bukan sesuatu yang gimana. Kita menetapkan di kantor kita, jadi istrinya ada di Medan, dianya ada di Tangerang gitu maksudnya. Jadi kita PHK untuk dia bisa bersatu dengan istrinya. Bukan karena dia dicerai atau apa, bukan. Cuma nggak baik kan hidup maksudnya yang ini. Dan di kantor kami menetapkan yang begitu, bahwa suami sama istri ini. Dan saya lihat sesudah itu, dan dia terima dengan baik. Habis itu dia berangkat ke sana, malah dia di sana dia ngerjain perkebunan kopi loh. Malah tambah keren. Jadi ingat janji Tuhan, ya dan amin. Kalau dibilang kau naik dan tidak turun, naik dan tidak turun. Tapi tergantung kita. Saya bisa bayangkan pada saat itu kalau misalnya dia marah-marah, dia menuntut kantor atau kayak gimana. Saya khawatir janji Tuhan gak terjadi dalam dia. Tapi ini janji Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Malah dia diberkati berlimpah-limpah. Dia ngerjain perkebunan kopi di Medan sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kadang-kadang kita mikir sesuatu hal yang lain dan kenapa begini, kenapa begitu atau apa. Udah, sebelum kita lakukan apa-apa, ngikutin emosi kita. Mari step back coba. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupanku, pasti ada tujuannya. Tuhan janjinya adalah naik dan tidak turun. Kalau kita yakini itu terjadi, mari kita responi dengan benar. Mari kita siapkan hati kita, gak usah mikirin orang lain. Kenapa dia begini, aku begini, kenapa dia begitu, kenapa aku begini, gitu loh. Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. God knows what is best for you. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Gak usah kita marah-marah. Gak usah kita merasa didakwa. Gak usah kita merasa, aku mesti, gak bisa dong. Kalau dia begitu, aku begini. Padahal aku mestinya lebih. Kayak tadi cowok, aku perasaan lebih ganteng. Kok dia dapat istri lebih cantik misalnya. Please deh. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bilang dengan mesra ke sebelah, dengan baik ke sebelah. Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nih lihat salib sekarang.
Yohanes 19 ayat 30 kita baca sama-sama. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Jadi nggak ada utang-utangan. Oke? Ya, nggak ada utang-utangan. Nggak ada utang-utangan. Jangan mau diintimidasi, kau berhutang. Apalagi mengenai masa lalu. Ada nggak yang masa lalunya baik? Semua juga pasti masa lalunya. Coba bayangin kalau Tuhan lihat masa lalu kita, apa yang terjadi? Tuhan ngelihat masa lalu kita, tapi dia pegang hari esok kita. Udah selesai. Nggak ada utang-utangan ya, nggak ada utang-utangan. Nah ini dia menarik nih, di Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai bahasa Aram. Bahasa Aram itu yang dipakai Yesus waktu itu ya. Sudah selesai bahasa Aram itu Shelim atau Shalom. Itu artinya damai sejahtera. Perdamaian telah selesai. Oke, damai dengan orang lain semua. Kita ingat kita nggak bisa bayar utang kita. Dosa kita nggak bisa bayar dengan apapun yang kita lakukan selain Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu, kembali kepada Tuhan. Dan kita tanya Tuhan. Tuhan pasti kasih arahan kepada kita. Yang utama bagaimana kita bertobat. Kita kalau kesalahan, kita nggak ulangi kesalahan, itu more than anything. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang langkah pembebasan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah-masalah di area ini? Mungkin Bapak Ibu tadi merasa ada, iya, kalau aku ngedenger nama orang ini aku masih gregetan kayaknya. Udah jangan sebut-sebut nama dia deh. Masih sebel gua. Lu nggak tahu sih. Gua udah ditipu berapa kali tuh sama dia. Gua bantu dia terus tapi dia tipu gua terus. Gimana nggak kesel? Berarti kalau masih merasakan itu, ada sesuatu yang kita mesti bereskan. Ada sesuatu yang mesti kita bereskan. Tapi kalau ingat yang kayak begitu langsung, oh Tuhan, mohon ampun kalau aku kesal. Mungkin pada saat itu dia butuh, ya Tuhan biar aku jadi saluran berkat buat dia. Aku berkati dia. Nah udah pulih tuh kalau yang kayak begitu. Tapi kalau dari ngobrol, ada sebutan ini, nama ini yang pernah ini. Wah lu jangan main-main sama dia deh, itu bahaya itu orang tuh. Itu belum pulih artinya itu. Siapa yang rindu hatinya dipulihkan? Kalau nggak takut, kita nggak sadar selama ini ada yang ikat. Kalau diikat tuh kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita nggak sadar. Pertama, siapa yang berutang? Kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau misalnya aku punya pengalaman pahit sama orang tua. Aku sebut, nanti abis ini sama-sama kita menyembah. Mari kita laksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar kebebasan itu terjadi saat ini. Yang mau katakan amin? Siapa yang berutang? Kedua, apa utangnya? Sebutin. Misalnya, aku dipukul papaku sedemikian rupa, aku sakit. Bawa di hadapan Tuhan. Aku ditipu sedemikian ini. Aku dihina, misalnya gitu. Coba kita lakukan. Yang ketiga, batalkan hutang. Pengampunan biar turun, Tuhan ampuni. Seperti doa Bapa kami, Tuhan ampuni kesalahanku. Dan biar juga aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Yang keempat, yakin bahwa hutang sudah lunas. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Biar musik terus menyembah Tuhan, kita semua dalam sikap doa. Mari kita berperkara saat ini. Mari, siapa yang hutang? Sebutkan. Atau kalau aku yang didakwa, bilang. Terus apa perkaranya? Apa hutangnya? Kita gelar perkara saat ini. Bilang sama Tuhan. Mintalah pengampunan. Sadarlah bahwa kalau sampai kesal, orang Kristen itu kalau kesal, itu mengeluarkan roh pembunuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Yakinlah semua hutang itu sudah lunas. Dan saat ini bagian kita pembebasan. Come on church, take your time. Saat ini bicara, ngomong. Aku gak mau ada ikatan yang tanpa kusadari selama ini mengikatku. Sehingga aku tidak bisa berjalan. Sehingga aku tidak memperoleh kesuksesan. Aku mau terbebas. Mari bawa di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri supaya Tuhan yang ditinggikan. Kita merendahkan diri, kita memberi kebebasan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Oh ya Tuhan, Kau dengar umat-Mu. Biar kami hanya bawa penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang dalam Tuhan. We declare freedom. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, terang bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari.
Tunjukkan jalanmu, jalanmu di atas jalan-jalanku. Rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Ada kebebasan di tempat ini, yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat semua jemaat yang berkati siang hari ini, luar biasa. Kita akan berikan kesempatan buat Pak Seger yang akan menyampaikan beberapa pengumuman penting buat kita. Silakan Pak Seger. Baik, salam Bapak Ibu. Baik, saya dari tim Alpakos, KPI WTC Kota Wisata ya. Kemarin kita sudah mengumumkan dan sekarang umumkan lagi. Maksudnya apa? Supaya yang kemarin hadir atau yang belum terlalu jelas, sekarang bisa lebih jelas. Sebelum saya lanjutkan, kita akan lihat sama-sama ya untuk tayangan yang saya kira sangat penting sekali. Kita lihat ya. Setiap hari kita mempunyai begitu banyak pertanyaan. Apakah hanya aku yang merasakan ini? Bagaimana aku menemukan kebahagiaan? Apakah ada kehidupan lebih dari ini? Apa tujuan hidupku? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Mengapa tidak mencoba alfa untuk menemukan arti kehidupan ini? Alfa adalah tempat di mana Anda dapat
menjadi diri sendiri. Anda dapat memberikan pendapat serta pemikiran Anda secara terbuka, aman, dan bersahabat. Siapapun bisa datang ke Alpha dan Anda diundang ke Alpha. Coba Alpha hari ini. Sudah, kayak belum selesai tuh. Setiap hari kita mempunyai begitu banyak pertanyaan. Sudah ya? Baik. Oke. Jadi itu sebagian dari tayangan di mana ada satu program Alpha. Poinnya adalah, jadi banyak di antara kita yang masih bertanya, apa tujuan hidupku? Apakah ada yang lebih besar dari yang ada saat ini? Dan ini banyak di antara kita yang juga mungkin masih bertanya. Dan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, juga banyak juga yang bertanya tentang hal mendasar dan sangat penting ini. Alpha Course kita akan adakan, mungkin di timeline dulu ya, timeline dulu, coba geser sedikit. Kelihatan ya timeline ya? Ah ya. Jadi timeline ini kita akan lakukan. Jadi ini program ini serentak di putaran pertama. Kita sampai tahap sebenarnya sudah ada pelatihan tim. Kemudian di 21 Juni lalu sebenarnya ada beberapa juga sudah sebelum itu. Dan yang terakhir pelatihan tim itu di 21 Juni 2024. Sekarang adalah tahapannya kita mendoakan dan mengundang untuk peserta yang mengikuti Alpha Course ini. Dan memang sesuai timeline ini kita akan adakan bukan 6 Juli, karena 6 Juli itu hari Sabtu. Jadi dari tim sudah kita sepakat kami akan lakukan di hari Senin. Jadi kalau Senin jatuhnya di tanggal 8 berarti ya, 8 ya, 8. Nah, kita akan lakukan di sana. Bapak Ibu semua ya, Bapak Saudara juga saya kira. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua yang punya teman, saudara, ya, bahkan yang mungkin ada di tempat ini yang masih mempunyai pertanyaan besar yang tadi, untuk apa saya hidup? Apakah ada yang lebih besar dari sekarang ini? Kami undang juga bisa mengikuti Alpha Course ini. Next coba. Bisa diperbesar? Kecil sekali ya. Tapi ini adalah saya bacakan aja, barangkali terlalu kecil ya. Nah, jadi ini adalah amanat agung. Saya kira ini ayat yang sudah sangat sering kita baca. Jadi ini adalah amanat Tuhan Yesus kepada kita semua. Tidak ada seorang pun di tempat ini, anak-anak Tuhan, melaksanakan amanat agung ini. Ini sudah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28:19. Alpha Course adalah salah satu metode penginjilan. Alpha Course artinya juga menjadi salah satu pelaksanaan dari ayat amanat agung ini. Sehingga apabila kita turut aktif membawa teman-teman saudara kita untuk ikut Alpha Course, maka kita juga sedang melakukan
amanat agung Kristus. Jadi ini kami dari tim mengajak Bapak Ibu semua yang punya saudara, teman, ya, yang kira-kira masih punya pertanyaan-pertanyaan besar dan berdasar tadi, nanti bisa menginformasikan ke saya. Jadi di tim ini saya perlu informasikan juga sekali lagi bahwa tim Alpha Course ada beberapa orang, salah satunya saya, kemudian Pak Mancu, ya, ada Pak Haryanto, ya, ada Bu Nana, Pak Yoyo, gitu ya, ada Pak Cecep, ya, Bu Ailin, ya, ada juga Bu Dian, nggak kelihatan ya Bu Dian ya. Nah, silahkan nanti bisa menghubungi salah satu dari tim ini. Bila perlu mungkin video yang tadi yang mungkin bisa ditonton lebih seksama, lebih bagus, nanti juga bisa kami berikan. Jadi harapan kami Bapak Ibu, kami ajak berdoa supaya program ini bisa jalan sehingga amanat agung Kristus juga bisa dilaksanakan. Tanggal 8 Juli kita akan mulai. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang barangkali ya, saya kasih satu kesempatan, ada yang mungkin sangat perlu ditanyakan mengenai hal ini. Satu saja. Ada? Enggak ada ya, mudah-mudahan jelas semua. Kita akan mendoakan, kita akan dukung. Tanggal 8 Juli kita akan mulai. Saya kira pengumumannya demikian. Terima kasih untuk MC ya, mana MC-nya? Wah, makasih Pak Prensi ya. Terima kasih, salam dan selamat siang, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Segar. Baik, kita sama-sama akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita terima berkat dari hambanya Pastor Gideon Halim, kita mau berikan tepuk tangan, apresiat buat kehadirannya, hambanya luar biasa, Pastor Gideon Halim. Terima kasih Pak buat pelayanannya hari Minggu ini luar biasa. Dari ibadah 1 dan kedua, sangat membarik kita semuanya. Mari semuanya kita bagi diri, kita akan terima berkat dari Pak Pastor Gideon Halim. Mari umat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan karena kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan karena kami mau menghormati Engkau sepanjang hidup kami di semua area dalam kehidupan kami Tuhan. Kami angkat tangan karena kami rindu Engkau senantiasa turun tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami angkat tangan, kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus terus menyertai umat-Mu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk bersatu duduk senyap, mengucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai, selamat hari Minggu buat terima kasih, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.